Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Uyun NPM 205104032 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Kelas D. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Bapak Muluk Alfian, SPD MH, dengan subtema demokrasi. Yang pertama yaitu pengertian dari demokrasi. Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno yang dibagi dalam dua kata, yaitu demos yang berarti pemerintahan. Sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Selanjutnya yaitu sejarah dari demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari Yunani kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan demokrasi modern. Namun, arti dari istilah modern ini telah berubah dengan sejalannya waktu. Dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18 bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Selanjutnya yaitu macam-macam dari demokrasi. Demokrasi memiliki 4 macam. Yang pertama yaitu demokrasi dilihat dari cara penyaluran rakyat yang meliputi demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi referendum. Yang kedua yaitu demokrasi dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dibuat, yang meliputi demokrasi liberal, demokrasi komunis, dan yang terakhir demokrasi Pancasila. Yang ketiga yaitu demokrasi dilihat dari perkembangan paham, yang meliputi demokrasi klasik dan demokrasi modern. Dan yang terakhir yaitu demokrasi dilihat dari hubungan antara pemerintah dengan rakyat, yang meliputi demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi sosial. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dari demokrasi. Demokrasi memiliki 2 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip budaya demokrasi, yang meliputi yang pertama kebebasan, yang artinya kebebasan untuk menentukan pilihan atas kehendak sendiri tanpa tekanan dari siapapun. Yang kedua yaitu solidaritas. Dan yang ketiga toleransi, yang artinya menghargai pendapat dari orang lain ya walaupun berbeda pendapat dengan diri kita. Dan yang terakhir yaitu menghormati kejujuran. Kejujuran yang berarti keterbukaan untuk menyatakan suatu kebenaran. Prinsip demokrasi yang kedua yaitu prinsip demokrasi yang bersifat universal. Itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Yang kedua, tingkat persamaan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Dan yang terakhir, penghormatan terhadap supremasi hukum. Prinsip demokrasi selanjutnya yaitu prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep atas. Itu ada 3 macam. Yang pertama, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang. Yang kedua, kedudukan yang sama dalam hukum. Yang ketiga, terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pemerintahan demokratis. Ciri-ciri pemerintahan demokratis itu ada 4 macam. Yang pertama, adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang ketiga, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Dan yang terakhir, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Selanjutnya yaitu perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama,
pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi, yaitu pada tahun 1945 sampai 1950. Pada saat itu, pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena masih adanya revolusi fisik. Tahap kedua yaitu pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Pada masa demokrasi ini, peranan parlemen akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Yang kedua yaitu masa demokrasi terpimpin. Pengertian demokrasi terpimpin menurut TAP MPRS nomor 7 /MPRS 1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan nasakom. Tahap ketiga yaitu pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru ini ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara resmi dan konsekuen. Pada masa Orde Baru ini berhasil menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Tahap terakhir yaitu pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Demokrasi yang dikembangkan pada masa demokrasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaan, perbaikan peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubung yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mungkin cukup sekian materi demokrasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.